Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Selasa 21 Februari 2023, hari biasa pekan biasa ke-7, menurut sabda kita dari Injil Suci menurut Markus, bab 9 ayat 30-37. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa, Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit." Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, hari ini kita mendengarkan Injil Sabda Tuhan yang mengisahkan bahwa Tuhan Yesus tidak dipahami dan dimengerti oleh para muridnya. Dikatakan tadi dalam ayat 31-32, ia sedang mengajar murid-muridnya, ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit." Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Para murid gagal paham, gagal fokus pada apa yang menjadi tema pembicaraan Tuhan. Tuhan Yesus bicara tentang nubuat penderitaannya, malah para murid memperdebatkan siapa yang terbesar di antara mereka. Saudara-saudaraku, walaupun para murid gagal untuk menangkap dan memahami nubuat penderitaan Tuhan Yesus tetap sabar, membimbing, dan mengarahkan para muridnya agar mampu memahami pesan nubuat yang disampaikan Tuhan. Saudari-saudaraku, Tuhan tadi katakan, jika ingin menjadi terbesar, maka jadilah pelayan. Itu pesan Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin dengan menjadi pelayan kok bisa menjadi orang besar, bahkan menjadi terbesar? Bukankah dengan menjadi pelayan itu derajatnya lebih rendah? Bukan orang besar. Mengapa justru Yesus mengatakan kalau mau menjadi besar bahkan terbesar, hendaklah jadi pelayan? Minggu lalu dalam sabda Tuhan yang kita dengar juga, Tuhan Yesus menyampaikan syarat untuk mengikuti Dia, yakni menyangkal diri, memanggul salib, dan mengikut Dia. Melayani adalah salah satu bentuk menyangkal diri. Dikatakan dalam ayat yang ke-35. Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Menyangkal diri dituliskan dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2015, dikatakan demikian, "Tiada kesucian tanpa penyangkalan diri dan perjuangan rohani." Saudari-saudaraku yang
terberkati. Kita lihat kenyataan dunia kita saat ini, di mana membujuk kita untuk terus-menerus mengambil yang penting keinginanku tercapai. Menyangkal diri berarti menghayati dan mengisi hidup tidak hanya memikirkan dan melakukan tentang apa yang baik untukku, melainkan juga adakah waktu dan kesediaan kita untuk memberi dan berbagi kepada sesama. Sehingga, menyangkal diri berarti menyingkirkan pemikiran, keinginan, dan kecenderungan egois dalam hati dan mengizinkan Tuhan menguasai dan mengisi hati kita dengan segala kehendak dan kemauan Tuhan. Semoga kita menjadi semakin rendah hati dengan mau memberikan yang terbaik untuk sesama. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas kebaruan perintah dan ajaran-Mu menjadi besar dengan mau melayani. Bentuklah hidup kami yang selalu ingin dilayani oleh orang lain menjadi hidup yang penuh syukur dan rendah hati, sebab dengan mau melayani dengan tulus, maka bisa menemukan hidup yang penuh makna dan sukacita sejati. Sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah Yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.